ja'aha al-maqadu ila jildin nakhla qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Seandainya aku mati sebelum ini dan menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan selama-lamanya. Lanjut, kebayang ya capeknya Ibunda Maryam ya, capek dari omongan orang, capek dari diri sendiri, sakitnya luar biasa itu. Udah perjalanan jauh, haus, kemudian perutnya berat, dan kemudian melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Lanjut. Nah ini ayat yang paling ayat yang paling saya suka adalah ketika Allah mengatakan dalam sendirian Ibunda Maryam, Allah mengatakan fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih, sungguh Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Saya dulu gak ngerti kenapa kok Allah perintahkan malaikat Jibril harus turun ke tempat yang rendah. Pertama, ini bukan malam Lailatul Qadar. Kedua, ini bukan hari yang spesial. Kenapa malaikat Jibril harus turun ke bawah? Persyaratan utama malaikat itu turun ke bumi adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Kalau bukan malam Al-Quran, kalau bukan memang perintah dari Allah pusat langsung, mereka gak akan turun. Saya suka bertanya, kenapa kok malaikat Jibril harus turun ke tempat yang rendah? Kenapa malaikat Jibril ini komandannya di antara para malaikat harus turun ke tempat yang bawah, harus turun ke dunia, harus turun ke bumi? Akhirnya saya tahu jawabannya bukan dari siapa-siapa. Saya tahu jawabannya dari Dr. Aisyah Dahlan. Tahu? Untuk yang belum nikah, saya saranin banyak-banyak nonton Dr. Aisyah Dahlan. Biar kamu gak sering berantem sama calon suami nantinya. Dia punya suami itu bukan bentuk ketidakpedulian, tapi bentuk capeknya suami. Nah, jadi Dr. Aisyah Dahlan itu bilang, cara ngerespon capek atau cara ngungkapin capek seorang anak laki-laki dengan anak perempuan itu berbeda. Anak laki-laki, Bu, kami kalau capek, cara mengungkapin rasa capek kami itu bukan dengan tindakan, bukan dengan komunikasi, tapi dengan tindakan. Laki-laki kalau capek, Bu, dia gak akan cerita. Laki-laki kalau capek, dia gak bakal ngobrol sana sini. Tapi mereka atau kami akan melakukan sebuah pekerjaan atau tindakan. Makanya ada kata-kata laki-laki tidak bercerita. Laki-laki tidak bercerita, tapi tiba-tiba mancing. Laki-laki tidak bercerita, terus apa lagi, Pak? Tiba-tiba tidur, boleh. Karena kami kalau capek, kami gak bakal ngelakuin apapun, Bu. Kami kalau capek, kami bakal ngelakuin, kami gak bakal ngobrol, tapi kami bakal ngelakuin apapun. Maaf, Bu ya, kalau misalkan ibu bilang, kok enaknya jadi laki-laki, dia gak kelihatan pusing, dia gak kelihatan capek. Orang yang paling banyak duduk di depan Indomaret di kursi besi yang keras itu sampai minum kopi Golda yang hampir basi. Itu bukan perempuan, Bu, tapi kita ya laki-laki. Kami duduk, kami diam, itu capek di situ. Dan maaf itu sekali lagi saya bilang, kalau misalkan ibu bilang, oh enaknya jadi laki-laki, dia gak pernah pusing. Saya berani bertaruh keluar dari sini, pergi ke Kimia Farma, apotek 24 jam, cari